والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا المبعوث رحمة للعالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من المهتدين اللهم اجعلنا من أهل القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita dipertemukan dalam acara yang sama-sama kita cintai, dan semoga acara ini, program ini adalah program yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat buat kita semua dan seluruh kaum muslimin, dan terutama buat diri kita masing-masing yang mempelajarinya, bahwa ini menjadikan diri kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap juga jangan kita hanya bisa mengumpulkan pundi-pundi ilmu tapi tidak menjadikan amal, karena betapa sering yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, walakin la ya'lamun. Itu adalah Allah mengatakan tetapi kebanyakan manusia, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak memahami. Dan ketika Allah mengatakan tidak memahami atau tidak mengetahui, ini adalah padahal mereka tahu, padahal mereka paham, tapi ketika mereka paham ketika pengetahuan mereka tidak menjadi amal, maka Allah mengatakan mereka tidaklah berpengetahuan atau tidak berilmu. Maka semoga kita menjadi orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berilmu, itu yang mempunyai pengetahuan, tapi pengetahuan itu tidak hanya berkumpul di pikiran atau tulisan kita, tetapi menjadi amal dan kepribadian kita. Karena ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sejatinya manusia itu dia akan cenderung menjadi makhluk yang jahil, dan makhluk yang jahil itu akan cenderung berperilaku zalim kecuali mereka itu berilmu. Dan ini juga yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal dalam surah Al-Baqarah tentang penciptaan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia, maka para malaikat memberikan tanggapan kepada Allah, ya Allah, akankah engkau menciptakan orang-orang yang berlaku rusak di muka bumi ini, menumpahkan darah? Allah mengatakan, ana a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Maka setelah itu sambungan ayatnya apa? Wa 'allama Adam al-asma. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Adam ilmu. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakutan, kekhawatiran malaikat itu terhadap apa yang di manusia ini, itu semuanya terhapuskan ketika Allah memberikan ilmu. Dan sejatinya ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat kita menjadi lebih baik, menghindarkan diri kita menjadi pribadi yang merusak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Selanjutnya mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Nabi kita yang tercinta, Nabi kita yang mulia, telah menunjukkan kepada kita bagaimana dirinya menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, diberikan kedudukan yang paling tinggi, karena beliau benar-benar menjadi pribadi yang mulia secara akhlaknya, pribadi yang memang dari segi apapun dalam kehidupan beliau layak ditiru, karena isinya adalah kebaikan dan kebaikan. Dan begitu pun juga umat ini dia terangkat dengan pendidikan Rasulullah SAW, itu apa? Pendidikan ilmu yang melahirkan amal, bukan ilmu yang melahirkan kumpulan-kumpulan pengetahuan tapi tidak membuahkan amal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala izin Allah Subhanahu wa taala kita akan meneruskan kajian dari kitab yang ditulis oleh guru kita Ustaz Abdul Fadl hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, menjaga guru-guru beliau, dan menjaga seluruh guru-guru kaum muslimin, orang-orang yang telah menyibukkan dirinya, memberikan waktu yang sangat luas untuk Al-Quran tersebar di umat ini. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang digolongkan oleh Allah sebagai keluarganya. Dan mana kita akan sampai hari ini
ke bab yang baru dalam makharijul huruf. Setelah sebelumnya sekian pertemuan kita fokus pada bab al-lisan. Memang ini bab yang paling panjang dalam makharijul huruf, di mana lisan merupakan tempat yang paling banyak keluarnya huruf. Di situ ada 10 tempat dengan 18 huruf. Insyaallah taala hari ini kita masuk ke bab berikutnya dari 5 makharijul huruf yang besar, yaitu ada al-jawf, rongga tenggorokan, rongga mulut, ada al-halaq, rongga itu tenggorokan, ya. Al-jawf dengan 1 tempat 3 huruf, al-halaq kerongkongan tenggorokan 3 tempat dengan 6 huruf. Kemudian yang ketiga al-lisan 10 tempat dengan 18 huruf. Insyaallah hari ini kita masuk asy-syafatan. Apa arti asy-syafatan? Yaitu 2 bibir di mana di dalamnya ada 2 tempat dengan 4 huruf. Sebagaimana perkataan Imam Jazari rahmatullahi alaih, wa min batni syafah fal fa' ma taraf ats-thanaya al-musyrifah lisyafataini al-wawu ba'u mimun. Lisyafataini al-wawu ba'un mimun. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan dari perut bibir ini, dan dari perut bibir bertemu dengan ujung gigi seri atas, itu hurufnya huruf fa. Kemudian adapun pertemuan 2 bibir, maka keluar daripadanya huruf waw, huruf ba dan huruf mim. Kaum muslimin, ikhwati fillah rahmatullahi alaih, para pendengar Radio Rabbani hafizakumullah jami'an. Di sini dari perkataan Imam Jazari rahmatullahi alaih yang juga dijelaskan oleh para ulama bahwa sesungguhnya makhraj huruf ba'i, huruf mim, dua bibir ini ada 2 tempat dengan 4 huruf. Adapun yang pertama itu tempat yang pertama di mana posisinya itu mim batni syafah, yaitu perut bibir. Maksudnya perut bibir yang mana? Perut bibir itu kalau kita yang bawah ini yang basahnya. Jadi kalau kita lihat bibir kita, ini ada yang keringnya, ada yang basahnya. Maka yang basah ini itu bertemu menyentuh ujung gigi seri bagian atas. F. Ini tampilannya seperti gigi kelinci, ya, seperti gigi kelinci. F. Ini sebenarnya sangat mudah karena dalam huruf Latin atau huruf kita bahasa Indonesia itu ada huruf F, ya. F cenderung sama. Baik, insyaallah ini sangat mudah, insyaallah taala. Tapi kita akan coba bacakan dulu. Setelah itu kita akan berikan keterangan-keterangan terkait huruf fa ini insyaallah taala. Bagi ikhwati fillah rahmatullahi alaih, bagi yang punya kitabnya maka silakan dibuka halaman 28. Contohkan ya, fa. Posisi bibirnya ya, yang bawah ini ya, fa yang bawah ini yang basahnya sentuhkan ke ujung gigi atas. Fa, fi, fu, f, if, uf. Nah, contoh dalam kalimat apa? Dalam kata fafirlu, fafirlu. Kemudian fi qulubihim, Nah, berikutnya wafumiha. Nah, berikutnya afwaja. Nah, berikutnya ifkan. La tufsidu. Nah, ini cara membaca huruf fa. Catatan tentang huruf fa ini adalah, kaum muslimin, fa ini huruf yang rinciannya dia adalah huruf yang termasuk tipis. Atau seperti apa maksudnya? Huruf yang ketika kita menyebutkannya, rahang bibir mulut kita itu rendah ke bawah, ya. Mulutnya itu tersenyum, posisi mulutnya itu seperti tersenyum, rahangnya atau lidahnya turun ke bawah. Jadi fa senyum, bukan bulat bunyi. Bukan bulat, tapi fa, bibir tersenyum, rahangnya turun, lidahnya datar ke bawah. Fa, fi, fu, af. Nah, yang kedua, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah huruf yang ketika kita menyebutkannya mesti nafas kita mengalir, kemudian ada suara juga mengalir. Ya, fa bukan pa, ini ada yang seperti itu ya.
ada nafas mengalir. Semua suaranya fa, ya, fa, itu suara mengalir, nafas juga ada itu, ya, harus mengalir. Jadi itu kesalahannya apa? Ya, sebagian kita kadang-kadang kayak sebagian kita nih kaum muslimin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sebagian dialek dari daerah kita seperti orang-orang Jawa Barat, orang Sunda itu papa, jadi bukan fafa, ya papa, ya bukan papa, ya fafa. Ya. Misalnya apa? Papir, salah. Fafi, fafi. Nah, kemudian tipis ya, tipis, jangan tebal. Af, wa, fa, ya, itu seperti itu. Ya, fa bukan fa, fa salah, pi, fa, fa. Ini mungkin ini mudah sekali insyaallah taala. Ini mungkin kesalahan yang ketidaksempurnaan menyebutkan huruf fa itu terkadang ditertebalkan, kemudian kadang-kadang dia kuat sekali atau tertahannya napas, ya. Tertahannya napas, tertahannya suara seperti huruf P jadinya, atau huruf B, papa, ya, papa saku, papa, enggak, fa saku fiha, fa. Nah, type ini yang huruf yang pertama atau tempat yang pertama pada syafatan dua bibir, yaitu bertemunya bibir bagian bawah dengan ujung gisir di bagian atas. Berikutnya tempat kedua pada syafatan ini adalah itu lisyafataini, itu bertemunya dua bibir. Kalau tadi cuman perut bibir bertemu ujung gisir di atas, sekarang dua bibir, hurufnya ada dua, ada tiga, waw, ba dan mim. Nah, waw, ba dan mim. Walaupun hurufnya ini ada tiga dan keluarnya dari dua bibir, bertemunya dua bibir, tapi ketiga-tiganya memiliki perbedaan. Pertama kita masuk ke huruf waw. Huruf waw, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Huruf waw ini bertemunya dua bibir, tetapi bertemunya di depan. Dan itu pun tidak merapat. Seperti apa contohnya? Nah, jadi kita manyunkan bibir kita. Ketika kita menyebutkan huruf waw, posisi mulut kita itu keadaannya dalam keadaan manyun. Nah, jadi bibir kita bertemu di depan, kemudian tapi tidak merapat. Au, wa, seperti menyebutkan huruf harakat dhammah. Ya, seperti menyebutkan harakat dhammah. Di waw ini posisinya adalah bagaimanapun keadaan kita menyebutkan waw ini posisinya dalam keadaan bibir kita manyun dan bibirnya tidak rapat, bukan au, tapi au, wa, bibirnya. Tapi coba kan dalam contohnya di kitab ini, wa, wi, u, au, iu, lagi, au, iu, Nah, contoh dalam kata wallahu, wa, ya kan, ya kan, wa, tapi wa menyunkan, wallahu. Nah, kemudian wifaqo, bukan wi, tapi wi, menyunkan dia, menyunkan baru ditarik bibirnya ke bawah, wifaqo. Berikutnya fa'u, kemudian awwalina, punya aduun. Nah, berikutnya rinciannya adalah pertama, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk huruf yang rendah, ya, yang tipis. Ketika kita menyebutkannya, posisi bibir kita adalah selalu tersenyum, lidah kita, rahang kita tertekan ke bawah. Wa, bukan wa. Wa, wi, u, au, ya. Kemudian kaum muslimin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya maka tidak dibenarkan menyebutkan waw ini dalam keadaan posisi kita tebal. Karena memang dan ini sering terjadi karena kondisi waw ini kondisinya adalah manyun,
Maka kaum muslimin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pun ya, biasanya huruf-huruf hijaiyah itu kalau bertemu dengan huruf-huruf tebal cenderung dia akan berpengaruh. Bisa jadi huruf tipis menjadi tebal atau sebaliknya huruf tebal menjadi tipis. Tapi waw ini kadang-kadang tidak perlu harus bertemu dengan huruf-huruf yang tebal. Kadang-kadang sendiri saja waw ini banyak sekali kaum muslimin yang menebalkan bacaannya. Kenapa? Ketika dia memanyunkan bibirnya hendak menyebutkan atau melafalkan huruf waw ini, dia menarik bibirnya tidak sempurna. Sudah manyun, posisi bibir huruf yang tipis itu adalah bibirnya tersenyum. Dan ketika kita bertemu dengan huruf waw, maka mulainya dengan keadaan manyun dan melepaskannya harus sempurna senyumnya lagi. Jangan ini salah. Tep. Ya, salah. Contohnya seperti apa? Itu di wallahu salah. Wallahu qul huwallahu. Berikutnya, kesalahan berikutnya adalah waw ini dia yang perlu diperhatikan adalah waw ini dia huruf yang memiliki sifat rokhawah. Apa itu hurufnya itu mesti mengalir suaranya. Waw ini terbagi dua kaum muslimin seperti yang kita bahas sebelumnya. Ada namanya waw maddiyah, ada namanya waw huruf hijaiyah. Waw maddiyah inilah waw yang berfungsi sebagai mat memanjangkan bacaan. Di mana ketika wawnya sukun sebelumnya ada huruf yang berbaris dhammah, maka bacanya berfungsi sebagai memanjangkan bacaan. Wafumiha. Ada namanya waw hijaiyah. Waw hijaiyah ini ketika waw sukun sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah, maka ini wawnya huruf hijaiyah. Ketika seperti keadaan wawnya, maka wawnya itu mesti dialirkan suaranya. Ya, kita tidak boleh bilang nih au, tapi au, ada suara mengalir. Enggak boleh. Au. Innal awwadina. Salah. Innal awwadina. Ya. Awwadina. Ya. Aduun, bukan aduun. Tapi aduun. Ada yang dialirkan, ya. Ada yang dialirkan. Baik, ini mesti kita perhatikan karena banyak sekali kaum muslimin yang tidak mengalirkan wawnya, ya. Ini salah, ya. Misalnya apa ya? Au bariha harusnya au bariha, bukan au bariha. Jangan ketus, tapi harus au bariha. Mesti alirkan dulu suaranya baru dipindahkan ke makhraj yang setelahnya. Ini beberapa catatan terhadap huruf waw. Terhadap huruf waw. Berikutnya kita masuk ke huruf yang kedua dalam makhraj dua bibir. Yaitu hurufnya adalah huruf ba. Huruf ba ini huruf yang memang dua bibir, ya. Bibir atas, bibir bawah ini bertemu merapat dan ini mudah sekali. Ini kita ada punya huruf B. A, B. Nah, sama. Ini sama insyaallah taala. Insyaallah mudah. Coba ya. Ba, bi, bu, ab, ib, ub. Untuk dalam kata baqaratun billahi fatubu absarihim Ibrahima tubtum. Nah, baik ikhwati fillah, adapun yang mesti kita perhatikan pada huruf ba ini adalah ba ini lagi-lagi dia termasuk huruf yang tipis, ya, mesti senyum. Ada ba, jadi nggak ada baqaratun, la, salah. Baqaratun, ya. Baqaratun. Nah. Kemudian ba ini syiddah sangat kuat, ya, tidak boleh berangin. Ba, bismillah, bismillahi, billah,
bismillah bi. Tidak boleh seperti itu. Fatubu bu, la fatubu fatubu. Nah, berikutnya yang mesti diperhatikan juga adalah ba ini ketika dia syiddah, ketika dia kuat, maka ketika dia keadaannya sukun, dia ini ada pantulan. Nah, dia ini ada pantulan. Baik, ya, contohnya apa? Absarihim, Ibrahim, tubtum, tubtum. Tapi ini cara memantulkan huruf qalqalah ini sudah sering kita bahas. Ya, perlu perhatikan ya, memantulkan huruf ya atau qalqalah pada huruf ba ini atau secara umum dia terbagi dua, ada yang namanya pantulan qalqalah sugro, pantulan ringan, ada pantulan kuat, pantulan besar. Yang membedakannya adalah kondisinya. Kalau sukunnya itu di tengah-tengah kata, maka dia adalah qalqalah sugro. Kalau sukunnya di akhir kata, baik karena kita berhenti ataupun karena memang asli dia sukun, lalu kita situ berhenti, maka ini namanya qalqalah kubro. Apa membedakan keduanya? Membedakan keduanya hanyalah kondisi aliran suaranya. Kalau qalqalah sugro, aliran suara tidak putus. Adapun qalqalah kubro, aliran suaranya adalah terputus. Tapi sejatinya baik dia terputus maupun tidak terputus, atau baik dia qalqalah sugro ataupun qalqalah kubro, semua keadaannya dia tetap dibaca tipis. Nah, contoh kan? Ya. Contoh yang di akhir kalimat yang dia tipis. Absarihim, absarihim. Enggak boleh kita bilang absarihim. Itu terputus suaranya, ini salah. Absarihim, Ibrahim dengan Ibrahim, salah. Kemudian tubtum, bukan tubtum. Taib. Kemudian kesalahan kedua apa? Jangan sampai tebal. Abu, ini tebal nih. Tipis senyum ya. Jangan abu, ab. Contohnya kalau dia di akhir. Wa ma kasab. Jangan wa ma kasab. Sabu. Ini tebal, salah. Kasab, tipis. Kasab fi jidha. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Bukan wa tab. Ya, ini salah. Tidak boleh tebal. Dia tipis. Baik. Kemudian yang terakhir adalah yang keluar daripada dua bibir, yaitu huruf mim. Ya. Huruf mim ini sejatinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga mudah karena kita punya huruf M dalam bahasa Indonesia. Kemudian dia tuh sebenarnya sama lebih kurang dengan huruf ba. Kalau kita bisa huruf ba, sebenarnya dia juga sudah bisa otomatis menyebutkan huruf mim. Cuma bedanya ada sebagian mengatakan perbedaannya itu hanya pada beberapa keadaan. Ada yang mengatakan perbedaan antara huruf ba dengan mim ini, pertama sama-sama rapat, bedanya adalah ba itu tidak ada suara yang keluar daripada hidung, adapun mim itu ada suara keluar daripada hidung. Contoh ba, ab, atau ba, adapun mim atau ba. Nah, jadi ada, kalau kita tutup hidung kita, maka mim ini tidak bisa disebutkan karena tertahannya suara pada hidung. Jadi mim itu bedanya sama ba itu adalah pertama dia sama-sama bertemunya dua bibir, tapi dia diiringi dengan suara hidung. Dan ini saling bekerja sama. Kalau tutup hidungnya, maka mimnya tidak jalan. Selain itu sisanya sama, dia mimnya itu termasuk huruf yang tipis. Kemudian yang kedua, dia sifatnya adalah, perbedaannya adalah dia itu tawassut atau mesti mengalir suara ketika menyebutkannya. Kalau ba tadi ketika dia sukun habis. Adapun mim harus ada suaranya, suara dengungnya. Ini suara dengung asli ya. Muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait huruf mim ini, catatannya ya. Mim ini tipis, tapi yang paling menonjol itu yang perlu diperhatikan adalah mim ini keadaannya imma harokatan, baik dia berharokat ataupun dia sukun, mesti ada suara gunnah asli.
Ini suara dengung asli, bukan suara dengung tambahan, dengung asli. Itu berupa mengalirnya suara. Jadi, suara yang mengalir dalam huruf mim ini itu dalam bentuk ada suara getaran hidung yang itu seukuran getaran hidung saja, nggak perlu lama-lama. Yang ini tidak boleh hilang. Ini tidak boleh hilang. Ya. Contohnya apa ya? Contohnya ketika kita sukunkan im nggak boleh kita bilang im itu ketus, itu tidak benar. Ya, an'amta 'alaihim, tidak boleh kita bilang an'amta 'alaihim. Atau contoh dalam akhir kalimat ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim, ihdinas siratal mustaqim. Salah, harusnya ar-rahmanir rahim, ihdinas siratal mustaqim. Itu harus tidak boleh dihilangkan. Kita coba contohnya dalam kalimat ini, dalam contoh dalam kitab ini. Ma tipis, nggak boleh salah. Mi mu yang bukan im terus dalam kata ma'auna berikutnya mizajuha kemudian Musa dalam sukun fadamdama laisa fadamdama salah ya, fadamdama imlaqin, bukan imlaqin, lakin imlaqin. Kemudian hum fiha, bukan hum fiha khalidun, tapi hum fiha khalidun. Nah, ini seputar keterangan atau penjelasan pada bab makhrajul huruf yang keempat secara garis besar, itu syafatain, yaitu huruf-huruf yang keluar daripada dua bibir, di mana dia punya dua tempat. Tempat pertama adalah perut bibir bagian bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas, hurufnya adalah huruf fa. Berikutnya adalah bertemunya dua bibir, hurufnya ada tiga, yaitu huruf waw, di mana posisi pertemuannya di ujung ya, artinya kita mesti manyun dan tidak rapat. Adapun sisanya ba dengan mim bertemunya dua bibir dalam keadaan rapat. Ada yang mengatakan kalau ba ini rapatnya lebih kuat, mim ini rapatnya tidak terlalu kuat ya, pas ya, rapatnya pas. Ada yang mengatakan bahwa sama-sama rapatnya, yang bedanya adalah ba ketus kalau kuda kuat, adapun mim rapatnya diiringi ada suara yang tetap keluar, Allahu ta'ala alam. Ini insyaallah kita teruskan nanti dengan praktek pada surat-surat An-Najm 30. Barakallahu fikum. Minum dulu Ustaz. Ya, mau dah. Abang yang Masjid Raya tuh bang ikut juga bang rekam bang? Yang mana? Masjid Raya Bang Kina, tadi malam tuh, bang share di grup ini Sakinah, saya Muslim. Enggak, tuh apa? Apa ikut? Sampai bang Bang Kinang kalau lumayan capek tu. Apa tuh ada makin kita tuh apa sini ya, Zaid yang sini. Apa? Zaid. Abang tuh ya? Masjid Zaid. Dekat-dekat sini lah. Ya. Nah, enggak luar apa kan? Kalau Bang Kinang kan lumayan jauh.
Apa cara sedayat? Sekarang nih bang, Jakarta. Iya Jakarta. Apa? Bawa abangnya kontrol lagi. 2 pekan lalu kan ke Jakarta juga. Abang beliau yang paling tua. Sakit apa? Apa katanya? Ada sarafnya yang putus. Jadi itu abangnya entah kenapa kan tak tahu. Ada masalah berat tapi sampai dia bawa pikiran putus apanya. Sarafnya. Bisa ya. Saraf itu saraf tipis sih katanya. Makanya dia agak apa gitu. Buat balik baru kemarin bukan. Dia ganti-gantian. Abangnya yang diauri kadang abangnya yang di apa. Sama enggak dosat lagi awal. Saya ini udah lama ada bang saya. Suami sakit juga. Apa semalam waktu jenguk masih pucat beliau. Udah hampir 2 bulan bang ya. Kan ada kajian di sini. Beliau tuh apa yang sering kali apa. Padahal beliau yang masuk yang santai cuman kayaknya paling rendah fisiknya beliau ya. Sering kali tumbang. Kenapa naik tinggi bang ya? Iya tensinya naik lagi. Semalam tuh karenanya kalau masih bolak-balik tensi itu. Jadi kalau agak lama tuh bisa tumbang katanya. Makanya kita takut ke studio katanya. Si repot berantem sih. Istirahat dulu Ustaz. Kenapa? Karena makanan atau gimana? Tak tahu juga. Bisa jadi ada itu kan. Ya 2 bulan tidak khawatir di takwa. Pokoknya kosong lah dia pekan tuh biasanya tiap Senin, Rabu, Jumat 3 kali sepekan kan. Kosong ini banyak-banyaknya. 2 bulan kosongnya. Iya. Kalau sepekan 3 kali sebulan 12 kali itu pertemuan kosong. 2 bulan 24 kali pertemuan kosong. Kita mulai bismillah. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Baik ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah sesi kedua ini kita akan coba bacakan surah Al-Humazah. Kemudian nanti kita jelaskan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kemudahan memahami ilmu dan memberikan kemudahan kepada lisan kita untuk menyebutkan kalam-kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bi ngadangin bi ya Bismillahirrahmanirrahim ويل لكل همزة لمزة ya wa tipiskan wa bukan wai ini salah tebal ya wai tipis wailul likulli humazatin lumazah
Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Malan wa, bukan malan wa, ini salah ya. Wa'a. Ini otomatis kaum muslimin, kalau kita semua sudah tidak sempurna menarik wawunya pada malau, kemungkinan ain jadi tebal. Waw ain tipis. Kondisinya tersenyum, merhang turun. Alladzi jama'a malan wa'a wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Pertemuan sebelumnya jangan lupa ha itu ditebarkan, ya diberatkan. Ha ini kalau kita besar itu, ha besar itu menurut kita itu diberatkan suaranya, bukan dibesarkan. Malahu, bukan hu tapi malahu. Tipis, dia rendah tapi diberatkan. Malahu, karena ini cenderung kalau tidak digitukan akan malau, kayak wow jadinya malau. Yahsabu anna ma tipis ya, jangan yahsabu anna ma. Yahsabu anna malahu akhladah. Kha itu mengalir nafasnya, mengalir suaranya. Akhladah. Nah, berikutnya kalla la yunbadhanna fil hutamah. Kalla itu jangan syiddahnya harus dapat dengan ka berlebihan. Nah, kalla ya, ka-nya syiddahnya lebih dominan daripada hamasnya. Baik. Kemudian secara pembacaan dalam riwayat ini memang ada para ulama. Tapi yang kami dapatkan bahwa di sini afdalnya kita berhenti. Kalla. Jadi ini memang ada nama sebuah buku risalah kecil namanya Al-Waqfu baina kalla wal bala. Jadi bagaimana kita berhenti pada kata-kata kalla dan bala. Ini ada bahasa tersendiri. Jadi kaum muslimin ini baca contohnya bala man aslama, bala man kasaba, kalla la illam yantahi. Kalla. Nah, ini bagaimana? Sedikit sebagai informasi di sini kenapa kita berhenti. Di antara kenapa kita berhenti ketika kalla atau bala itu adalah kalau seandainya kalimat sebelumnya adalah kalimat yang memang perlu dibantah. Di sini kalimat sebelumnya yahsabu anna malahu akhladah. Orang-orang yang durhaka kepada Allah ini mengira harta mereka itu mereka di sini soal humazah ini menceritakan tentang orang-orang yang pelit ya, yang menahan hartanya dan dia akhirnya menyimpan hartanya. Pertama pelit, kemudian dia memang punya sifat yang tidak baik ya, dia mau berbagi. Nah, dan mereka menganggap hartanya ini bisa mengekalkan mereka umur panjang dan bisa membeli apapun, bahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan yahsabu anna malahu akhladah. Emang kalian kira harta kalian itu bisa mengekalkan kalian? Allah bilang kalla. Enggak, itu enggak ada gunanya. Jadi Allah bantah. Kalla. Jadi tidak Allah bantah, maka di sini kita dianjurkan berhenti. Tapi ini kalla la yunbadanna fil hutamah, la yunbadanna fil hutamah. Ini yang ta-nya jangan sampai berangin, fil huta kan ta, jangan sampai berangin. Kemudian kan kalla la yumbada, jangan bada tapi la yumbada, tipiskan ya. Kalau bada jadi ke dha sama zal sama, bedanya cuma tebal tipisnya ya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Fi-nya kita bahas hari ini fi, bukan kalla yumbadanna fil. Ini salah. Ini tidak mengalir suaranya, tidak mengalir nafasnya. Fil. Jadi kalau kita dekatkan mic itu terasa ada suara yang terembus. Ya. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Itu dia. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Wa ma berikutnya
Wah, ini waw sama ma. Wa ma adraka mal hutamah. Waw tipis, mim tipis. Jangan lupa ini sering wa ma, salah. Wa ma hati-hati setiap waw ini perhatikan betul-betul, harus benar-benar sadar ketika menyebutkan huruf waw itu kondisi kita harus tersenyum. Wa ma, bukan wa ma. Ini sudah nih, kalau sudah wawnya biasanya sudah tidak sempurna tarikannya, waw tebal, mim tebal, hamzah pun tebal. Wa ma ada, salah. Wa ma adraka mal hutamah. Adraka mal hutamah. Dalnya yang wa ma ad, yang putus ini kalau tipe sughra. Wa ma ad, bukan wa ma adra, atau wa ma ado tebal, ini salah. Wa ma adraka mal hutamah. Berikutnya narullahil muqadah. Naru tebal, na tipis, ru tebal. Naru, salah. Naru, na tipis, ru tebal. Narullahil muqadah. Jangan kau ini sampai berangin. Muqa, gak ada nafas. Narullahil muqadah. Nah, ini perlu perhatikan kaum muslimin. Tamarbuto ini ketika dia sukun jadi hak ya, maka haknya ini mesti mengalir. Jangan sampai tidak mengalir ya. Dari awal tadi. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Salah. Wailul likulli humazatil lumazah zah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Ayatkan kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Ini agak sulit ayat ini. Allati, tak semua ya, tak ta. Allati ta tipis, ta tebal. Allati ta tipis, tattali'u ya, ini a tipis, tattali'u bukan tattali'u. Ini salah. Ini sering kali kita mendapatkan kaum muslimin ini seperti salah. Cuman to di ayat ini cuman to-nya yang tebal, yang lainnya tipis. Allati tattali'u 'alal afidah. 'Tattali'u 'alal afidah. Ini mau sulit ya. Ini kalau bertemu ketika talaki ini biasanya banyak nak tegur. Alaihim narum muqsadah. Alaihim narum ini juga sering salah ya, hamzah ya, hamzah sini sering ke kaf ya, atau sering ke ain malahan. Narum la, hamzah bukan. Alaihim narum bukan atau nggak boleh pecah, jauhkan. Alaihim narum muqsadah. Sadah, alirkan. Fi'a tipis. Fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. Nah, ini pada bacaan surah Al-Humazah. Kemudian kita baca satu lagi surah Al-Asr ya, Al-Asr. Pada kesempatan kali ini, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tipis. Wal salah. Wal 'asr. Wal 'asr. Ini sampai bahasan kita ya. Perlu jelaskan sedikit.
Pada al-asr ini sodnya mesti dialirkan dulu, roknya juga dialirkan dulu. Kebanyakan muslim aja wal asr, wal asr, wal asr. Entah sodnya berlebihan, roknya hilang, atau sodnya hilang, roknya tinggal. Wal asr, ya, enggak, dia harus keduanya berbunyi, harus bersuara. Wal asr, tipiskan dulu ainnya. Wal asr, bukan wal asr. Wal asr, bukan gitu. Wal tipis. Wal asr, innal insana lafi ini hari ini innal insana lafi khusr. Lafi khusr, bukan lafi khusr. Lafi khu tebal, sin tipis, ra tebal. Khusr, bukan khusr, tapi khusr. Innal insana lafi khusr. Kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ulangi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa ini tipis, sering ni watawa, ini watawa. Sodnya tebal kan. Di sini biasanya waw tebal, sini sodnya ditipis. Seperti apa jadinya? Kebanyakan watawa saw jadinya. Bukan, ini salah, ya. Bukan saw, tapi watawa so ngambilnya dari depan, bukan di bawah. Kebanyakan watawa saw. Ini salah, ya. Artinya beda. Ini wasaw, kalau waswas jadi waswas. Ini watawasaw, berwasiat, bernasihat, bukan saling berwaswas. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Ini catatan bagi kaum muslimin yang berhenti di sini napasnya enggak sampai, maka tebalkan. Wa tawassaw bil haqqi. Tapi kalau yang kita wasol jangan ditebalkan. Nah, ini banyak sekali. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada khata. Ini salah. Kalau diwasolkan jadi tipis dia. Kalau diwasolkan jadi tipis. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam, ini bukan huruf surat Al-Asr, panggil ini surat yang paling favorit ya. Surat yang paling favorit kalau kita hafal ini lagi buyar atau memang lagi buru-buru atau memang hafalan yang disukai oleh jemaah kaum muslimin. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya maaf. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal yang memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu jazakumullah khairan untuk materi kita di kesempatan ini di episode ke-12 insyaallah di TNT Tajwid dan Talaqi Quran yang kita hadirkan untuk antum semuanya para pecinta Quran di hari Sabtu, setiap hari Sabtu dari jam 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Insyaallah di hari Sabtu depan kita akan kembali bersama dengan Ustadz dengan lanjutan materi. Antum terus simak di Radio Ronis 91,1 FM. Dan informasi untuk antum yang baru saja menemukan frekuensi 91,1 FM, antum juga bisa mendownload aplikasi resmi kita di Play Store untuk antum yang menggunakan Android agar lebih mudah menikmati siaran-siaran kita ataupun program-program dari Radio Ronis serta mendengarkan pemaparan Quran dan juga kajian-kajian keilmuan Islam insyaallah dari para asatidz kita. Baik, kita selesai untuk kesempatan hari ini. Apa untuk semua salah kata kita bicara, insyaallah kita akan ketemu lagi di Sabtu depan. Jika memungkinkan, antum juga bisa bertanya nanti di layanan telepon yang sudah kita siapkan.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.